Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini dengan topik pembicaraan menjadikan Setu Abidin Bekasi sebagai destinasi wisata yang unik. Setu Abidin terletak di Kampung Bedeng, Kecamatan Bojongmangu, wilayah Kabupaten Bekasi, di ujung selatan berbatasan dengan Jonggol atau Kabupaten Bogor. Terobsesi dari kondisi ekonomi masyarakat sekitar Setu Abidin yang memprihatinkan. Banyak angkatan kerja yang menganggur karena langkanya lapangan kerja di wilayah tersebut. Ironisnya, di wilayah tersebut justru terdapat potensi ekonomi yang cukup besar dan menjanjikan. Sebenarnya potensi ekonomi itu kasat mata, namun karena tidak disadari, maka potensi ekonomi itu menjadi tidak tampak. Karena kita tidak sadar bahwa di depan kita ada potensi ekonomi, maka kita pun tidak tahu bahwa kita sebenarnya memiliki competitive advantage yang luar biasa. Potensi ekonomi itu adalah Setu Abidin sebagai warisan alam bagi penduduk sekitar. Tentu sangat disayangkan warisan yang sangat bernilai itu dibiarkan merana. Akibatnya sebagian masyarakat sekitar juga ikut merana. Untuk itulah melalui video ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membenahi dan merawat warisan tersebut, sehingga harta warisan yang tak ternilai itu bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Karena Setu Abidin ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata alam atau industri wisata yang unik dan mengagumkan. Perlu diketahui bahwasannya industri pariwisata itu bersifat quick yielding, cepat panen, merupakan the durable industry, yakni industri yang tidak akan habis dijual. Di samping juga merupakan the smokeless industry atau industri yang bebas asap, bebas polutan. Artinya jika kita berhasil mengembangkan Setu Abidin menjadi destinasi wisata, Setu Abidin tidak akan habis dijual. Dan jika akan dikembangkan sebagai industri wisata, kita juga tidak akan menderita karena polusi udara. Bahkan sebaliknya, karena konsep kita adalah wisata alam, justru kita akan mendapatkan dampak positif. Udara menjadi lebih sejuk, segar, dan nyaman. Bahkan sumber air pun akan lebih terjaga. Di sisi ekonomi kita akan dapat membuka lapangan kerja yang cukup banyak, sehingga dapat menyerap cukup banyak angkatan kerja. Bahkan sangat mungkin akan menyerap angkatan kerja dari daerah sekitarnya, dari Kabupaten Bogor, dari Kabupaten Jonggol. Nah, dampak positif lainnya
penduduk setempat akan dapat membuka berbagai macam usaha, dari restoran, warung makanan, minuman, usaha souvenir, bahkan industri pertanian yang baru. Nah, konsep yang saya tawarkan untuk pengembangan destinasi wisata Setu Abidin adalah konsep pelestarian atau konservasi lingkungan alam. Bukan hanya untuk konservasi alam flora saja, tapi juga konservasi alam fauna. Karena sebenarnya antara kehidupan alam fauna dan flora ini tidak bisa dipisahkan. Di antara keduanya ada saling ketergantungan atau simbiose mutualistis. Dalam upaya mengembangkan destinasi wisata alam ini dan untuk mempercantik view Pulau Setu Abidin, dapat dilakukan juga dengan penanaman pohon besar dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki akar panjat serta tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup menempel pada pohon tersebut. Pohon besar yang indah itu ditanam di beberapa sudut Pulau Setu Abidin dan beberapa sudut tepian setu. Di sepanjang pinggir jalan areal setu dan lorong-lorong menuju Setu Abidin. Untuk konservasi lingkungan alam fauna, sebelumnya kita sarankan kepada Pemda Kabupaten Bekasi agar terlebih dulu menerbitkan Perda Konservasi Alam Fauna, larangan berburu unggas di lingkungan destinasi wisata Setu Abidin dan Karangkitri yang tidak jauh dari Setu Abidin, atau di seluruh wilayah Kecamatan Bojongmangu. Karena jika belum diterbitkan perda tersebut sebagai payung hukum, pengembangan destinasi wisata terutama untuk konservasi alam fauna akan mengalami kesulitan, bahkan terancam gagal. Konservasi alam fauna yang saya rancang dan saya tawarkan untuk Pulau Setu Abidin pada tahap awal dengan cara mudah dan murah. Kita belikan ayam kalkun, kita pilih jenis agak langka, misalnya yang warna putih atau warna yang agak terang lainnya. Kita biarkan hidup liar di sana. Nah, jika suatu waktu kita mendapatkan burung merak, akan kita tambahkan burung merak menjadi penghuni pulau itu. Di pohon-pohon besar seperti trembesi, burung merak akan merasa nyaman hidup bebas dan akan menjadi pemandangan yang belum pernah Bapak Ibu jumpai, kecuali Bapak Ibu berkunjung ke India. Masa mau ngelihat burung merak liar aja harus wisata ke India. Nah, kalau kita bisa wisata ke Setu Abidin, ngapain nyari yang jauh-jauh? Sedangkan di Indonesia kita bisa jumpai burung merak biasanya dikurung di kebun binatang. Tentu burung merak yang hidup dalam kurungan merasa kurang bebas dan akan jarang ngigel. Apa itu ngigel? Itu burung merak jantan itu biasanya menari-nari. Nah, inilah yang di Jawa disebut ngigel. Pohon-pohon besar tadi tentunya bukan hanya untuk burung merak saja, tapi juga burung-burung yang lain yang hidup liar di sekitar Setu Abidin dan Karangkitri. Di pulau tersebut kita bangun kandang-kandang atau pagupon untuk merpati dan burung hantu dengan bentuk yang indah, dengan bangunan yang permanen. Nah, sehingga merpati dan burung hantu bisa hidup liar dan bebas. Nah, ini perlu diketahui bahwa burung hantu
itu burung yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan hama, terutama jenis hama tikus yang sangat mengganggu para petani. Selain itu, dengan adanya perda tadi, maka jenis unggas yang lain seperti burung tekukur, perkutut, jalak, kepodang, kacer, kutilang, gagak, elang, dan berbagai jenis burung lain kemungkinan akan datang sendiri. Jika jenis unggas itu tidak kunjung datang, kita bisa beli dan kita lepas liarkan di destinasi wisata ini. Selain jenis unggas, sebenarnya ada binatang jenis asli Indonesia yang bisa dibiarkan hidup di sekitar Setu Abidin dan Karangkitri sebagai tambahan daya tarik wisata, dan sangat mungkin akan menjadi objek kajian ilmiah, yaitu kambing kacang, kambing kecil asli Indonesia. Selain kambing kita biarkan hidup bebas, beberapa jenis ayam, misalnya ayam hutan, ayam mutiara, ayam kampung jenis tertentu yang bertubuh ramping, gesit, dia lebih suka tidur di atas pohon. Kita pilih yang berwarna hitam agar lebih mudah sembunyi dan tidak mudah dicuri orang. Kita harapkan keberadaan ayam kampung ini dapat menghasilkan persilangan dengan ayam hutan secara alami, dan akan lahir jenis bekisar secara alami pula. Kambing dan ayam kampung ini bisa menjadi kekayaan lembaga wisata yang mengelola Setu Abidin ini. Di samping bisa dimanfaatkan untuk konsumsi, misalnya jika ada tamu istimewa, tamu dinas yang berkunjung, atau untuk jamuan pesta rakyat. Untuk menambah maraknya kunjungan wisata, Setu Abidin kita jadikan kolam ikan yang benar-benar penuh ikan. Kita dapat menyontoh konsep wisata kolam ikan di saluran Kali Code, Yogyakarta. Setu Abidin kita tanami ikan mas supaya lebih tampak dengan jumlah yang sangat banyak sehingga mirip cendol. Dengan adanya ikan yang seperti itu, anak-anak kecil akan senang memberi makan ikan, dan mereka bisa membeli makanan ikan atau pelet di kios penjualan makanan ikan di dekat setu yang sudah disiapkan. Dengan demikian, pihak pengelola destinasi wisata mendapat keuntungan menjual pelet dan tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memberi makan ikan piaraannya. Di kios-kios yang menyediakan pelet juga menjual aneka macam makanan burung, dari jenis biji-bijian, jagung, beras merah, atau ketan hitam, untuk memberi makan jenis burung pemakan biji-bijian seperti merpati, terkukur, perkutut. Dan untuk jenis burung kicauan, kios tersebut juga menyediakan jangkrik, ulet Hongkong atau ulet Jerman, dan larva BSF. Bercengkerama dengan memberi makan ikan dan berbagai jenis unggas, ini akan semakin menarik banyak wisatawan. Apalagi jika kita kampanyekan bahwa aktivitas ini sangat bermanfaat untuk mengusir depresi dan stres. Objek wisata agrobisnis dengan konsep wisatawan nonton atau ikut partisipasi nanam padi, jagung, dan jenis tanaman pertanian yang lain kiranya sudah cukup banyak di berbagai daerah. Untuk itu, konsep yang saya rancang dan saya tawarkan di sini, penduduk sekitar kita dorong untuk menanam berbagai jenis tanaman yang hasilnya memiliki nilai jual yang tinggi, seperti kakao atau coklat.
belimbing yang rajin berbunga dan berbuah, atau berbagai jenis tanaman hias. Nah, tanaman kakao, sebagaimana yang saya amati waktu saya melakukan penelitian di Poso, Sulawesi Tengah, penduduk yang tidak memiliki lahan yang luas atau tidak memiliki perkebunan, banyak yang menanam kakao di halaman, di depan rumah, hingga pinggir-pinggir jalan. Pohon kakao selain bisa dimanfaatkan untuk pohon pelindung dari teriknya matahari, dan yang perlu disosialisasikan bahwa hasilnya tidak bisa disepelekan sebagai penghasilan tambahan, karena nilai jualnya sangat menggiurkan. Pohon belimbing juga bisa dimanfaatkan sebagai pohon pelindung. Buahnya pun laku dijual, meski tidak semahal kakao. Tetapi pohon belimbing yang rajin berbunga dan berbuah ini punya dua manfaat yang diperoleh dari budidaya belimbing ini. Yang pertama, karena pohon belimbing rajin berbuah, berarti setiap hari pemilik pohon belimbing bisa menjual hasilnya sebagai buah segar, rujak, atau olahan yang lain, misalnya sirup belimbing. Kedua, karena belimbing rajin berbunga dan bunganya sangat disukai lebah madu, maka penduduk sekitar juga bisa mengembangkan budidaya lebah madu. Nah, lebah-lebah madu ini juga bisa mencari makan dari berbagai jenis bunga, dari berbagai pohon besar, hingga berbagai jenis bunga yang tumbuh di sekitar Setu Abidin dan Karangkitri. Nilai jual madu lebah ini sangat menjanjikan dan akan menjadi ciri khas destinasi wisata ini dengan oleh-oleh madu asli. Nah, sekarang ini nyari madu asli kan susah. Banyak di toko-toko yang jual madu, tapi keasliannya saya berani bertaruh. Sedangkan tanaman berbagai jenis bunga, tanaman hias, ini merupakan satu paket keindahan bagi pengembangan destinasi wisata ini, yakni untuk mempercantik pekarangan, terutama halaman depan rumah penduduk sekitar, sehingga serasi dengan keindahan destinasi wisata yang akan kita jual. Penduduk menanam atau menyediakan tanaman hias ini bukan pekerjaan yang cuma-cuma, karena tanaman hias banyak peminatnya. Dengan demikian, tanaman hias yang dibudidayakan penduduk akan memberikan sumbangan rezeki atau menambah income bagi penduduk sekitarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama bagi para pengambil kebijakan atau para decision maker di Kabupaten Bekasi. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.